Apakah ada bala untuk saya atau anugerah untuk saya? Apa yang saya dapatkan ketika kami belajar dan tetap tidak bisa memahaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Oleh karena itu satu persatu akan kami jawab. Yang mana pada kesempatan kali ini ada dari saudara kita bertanya, Kiai, kula niki bola-bali mangkat ngaji tapi mboten apa-apa. Artinya, Kiai, saya terus belajar ngaji. Namun, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, saya tetap tidak bisa menghafalkannya. Apakah ada bala untuk saya atau anugerah untuk saya? Apa yang saya dapatkan ketika kami belajar dan tetap tidak bisa memahaminya? Apal mboten apal kulaki. Oke. Saudaraku, mudah-mudahan jawaban ini menjadi inspirasi. Karena apa? Karena banyak dari saudara kita yang ketika datang ke pengajian, mohon maaf, ternyata mungkin karena sudah tua sehingga sudah tidak mampu untuk mencerna, untuk menghafalkannya materi yang diberikan oleh Pak Kiai. Oke. Lalu jawabannya bagaimana? Pertanyaannya tak ulang lagi, Kiai, saya berulang kali datang ke pengajian, namun saya tidak mampu menghafalkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Apa yang saya dapatkan ketika keadaan saya seperti itu. Oke. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ini pertanyaan yang baik sekali dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Maka sambilkan sebuah makalah qolal faqih. Yuqalu man intaha ilal alim wa jalasa mahu wa la yakru ala ayakhfadul ilma falahu sab'u karamati. Kata Kiai Faqih, barang siapa yang datang kepada orang alim wa jalasa mahu, kemudian duduk bersamanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kiai, hasilnya wala yaqdiru ala ayakhfadul ilma, kemudian dia tidak bisa memahami, tak bisa menghafalkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tersebut. Falahu sab'u karomatin, maka orang tersebut masih mendapatkan anugerah 7. Awaluha yanalu fadlal muta'allimin, anugerah yang pertama dia mendapatkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Satu. Jadi jawabannya, orang yang datang ke pengajian kemudian tidak mampu menghafalkan materi yang diberikan oleh Pak Kiai atau Bu Nyai atau Pak Ustadz, Ustadzah, maka dia tetap mendapatkan anugerah 7. Anugerah yang pertama, dia mendapatkan keutamaan bagaikan orang yang menuntut ilmu. Wasani mada majalisan indahu karena mahbusan anidhunub. Yang kedua, selagi dia masih duduk di situ di sebelah orang alim atau masih dalam majelis taklim tersebut, maka dia akan terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Wasalis idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Yang ketiga, Bapak Ibu,
walaupun dia dalam belajar tidak mampu menghafalkannya, maka dia tetap ketika keluar dari rumahnya, tanzilu alaihimur rahmah, dia tetap mendapat rahmat Allah dari mulai keluar dari rumahnya sampai ke tempat pengajiannya. Warabi, kemudian yang empat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihimur rahmah fatusibuhu bi barakatihi. Dan yang keempat, ketika dia sudah duduk di pengajian dan di situ mendapat rahmat Allah seluruh yang hadir, maka baik yang paham maupun yang tidak bisa memahami, atau baik sing apal materinya atau yang tidak, mereka sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khamis, yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanat, selagi dia masih di situ duduk di pengajian, mendengarkan dengan baik yang disampaikan oleh Pak Kiai, walaupun dia tidak bisa menghafalkannya, maka tetap tercatat untuknya kebaikan. Tuktabulahul hasanah, syaratnya madama mustami'an, selagi dia mendengarkan, gatekaken yang disampaikan oleh para kiai di majlis tersebut, maka tuktabulahul hasanah, tercatat untuknya kebaikan selama dia masih dalam pengajian. Wasadis takhufu alaihimul malaikatu bi ajnihatiha ridon wa wafihim, dan ternyata orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan naungan sayap daripada sayap malaikat, dan orang tersebut yang ada di dalamnya ikut juga mendapatkannya walaupun kole ngaji ora apal. Paham Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u kullu qadamin yarfa'uhu wa yadauhu yakunu kafaratan lidzunubi wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanati. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, walaupun dalam belajarnya dia tidak apal dengan materi yang disampaikannya, maka tetap kullu qadamin, setiap langkah kaki yang diayunkan dan diletakkan munggah mudune, yakunu kafaratan lidzunub, maka diangkat dan ditulunnya kaki untuk berjalan, maka menjadi penghapus dosa. Masya Allah, padahal golek ngajian ora apal, tetep baik ngangkat kaki dan turunnya kafaratan lidzunub. Waraf'an lidarajat, selain menghapus dosa juga menjadi perantara tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatan fil hasanati, dan menjadi penambah kebaikan dalam setiap langkahnya. Allahumma amin. Kiranya itu saja saudaraku yang saya sampaikan. Mohon mudah-mudahan ini jawaban dari saya menjadi inspirasi untuk mereka yang bertanya, golek ngaji ora apal, kula bendera ngaji ya ini ora apal-apal, tidak ada masalah. Tetap saja mendapatkan 7 anugerah yang seperti yang baru saja saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.